Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi free conference call ya. Aplikasi ini mirip dengan Zoom yang dipakai untuk video conference ya. Tuh. Nah, ini aplikasi bisa download di Play Store. Kita coba masuk. Free conference call ini nanti saya sebut FCC saja ya. Nah, ini tampilan ketika masuk ya. Ini saya sudah punya akun, jadi tampilannya langsung seperti ini. Kalau belum punya akun, maka nanti disuruh membuat akun lagi. Oke, langsung saja. Di sini ada meeting ID, yaitu digunakan untuk sebagai kalau ada orang misalnya ingin gabung ke meeting kita, nah itu harus masukkan meeting ID ini. Kemudian kita di bagian bawah ya, kita lihat ada invite ya. Invite ini untuk mengundang. Kemudian sebelah kanan ada host. Nah, itu kalau kita masuk menjadi host. Dan di bagian kiri bawah ada join. Ini kalau kita gabung ke suatu meeting kan, atau ke host yang orang lain ya. Itu. Nah, di sini setting ini untuk mengatur tampilan FCC ya. Seperti itu. Oke, kita coba menjadi host ya. Di sini saya akan menjelaskan fitur apa saja yang ada di host. Nah, kita klik host ya, muncul call in using wifi or data. Ini yang kita pilih ya, jangan call in, tapi yang bawah ini yang wifi or data. Kita klik. Nah, muncul tampilan ini. Tunggu sampai semua menu berwarna putih yang ada di bawah. Oke, sudah connect. Nah, kita coba ada menu apa saja di bagian pojok kiri atas. Kita klik. Nah, di sini ada switch to phone untuk ini seperti kalau kita klik muncul seperti ini ya. Ini kita cancel saja. Disconnect audio kita klik. Nah, ini untuk menonaktifkan suara ya. Speaker nanti tidak aktif ya, mati, gambar speaker ini mati. Nah, untuk menyalakan suara lagi bagaimana? Nah, kita harus mengklik icon yang ada di pojok kiri bawah, gambar telepon ini. Kita klik. Nah, kemudian kita pilih call in using wifi or data. Itu. Oke, kita lanjut ke start screen sharing. Nah, ini dipakai untuk mempairing atau men-share tampilan yang ada di HP saya. Jadi start screen sharing itu menampilkan apa yang ada di HP kita nanti muncul di HP yang lain seperti itu, di layar yang lain ya. Jadi broadcaster ini jarang dipakai, media casting juga jarang. Telepon keypad. Nah, telepon keypad ini seperti kode ya, kode untuk menggunakan fitur yang ada di FCC. Misalnya kalau kita ketik bintang 6, maka ini akan mute mikrofon ya. Untuk meng-on-kan mikrofon, kita ketik lagi bintang 6 seperti itu. Nah, lanjut preference. Nah, ini settingan FCC ya, seperti yang ada di awal tadi. Di sini ada beberapa itu ya, fitur untuk chat notification ini lebih baik di off kan ya, supaya tidak mengganggu. Kemudian yang lainnya biarkan seperti settingan default ya. Oke, kemudian meeting info, kita lihat isinya apa. Nah, isinya ini ya, informasi dari hostnya. Kita kembali, lanjut ke icon chat ya. Nah, di sini ini adalah menu chat untuk ngirim SMS atau mau bertanya lewat chat ya, seperti itu. Kemudian di sebelahnya ada attendance ya, gambar orang dengan angka 1. Angka 1 itu berarti jumlah attendennya ya, karena ini tidak ada yang join, hanya host saja, maka angkanya 1. Nah, coba kita klik attendance ya. Tampilan attendance seperti ini. Di bawah ada mode, hold, lock, dan Q&A ya. Nah, untuk mode kita klik. Ini ada pilihan mute off, mute all, dan lecture ya. Untuk mute off ya, ini berarti
mematikan mute. Artinya mikrofon nyala kembali. Sedangkan mute all ini berarti untuk mematikan semua mikrofon ya selain host. Peserta, moderator, kemudian presenter itu nanti mikrofonnya akan off ya. Kalau kita mute all. Nah, kelemahan mute all di sini peserta, moderator ya maupun presenter itu bisa mengaktifkan lagi mikrofonnya ya. Akibatnya apa? Nah, ini kalau ada peserta yang tidak tertib ya. Nah, mute mute apa mikrofonnya sudah mute, itu nanti bisa nyala lagi. Tidak sengaja terpencet, nyala. Nah, itu akan mengganggu ya. Itu kalau mute all. Nah, lebih baiknya bagaimana? Lebih baiknya kita pakai fitur yang lecture. Kalau kita klik lecture ini, yang terjadi adalah semua mikrofon ya kecuali host, semua mikrofon kecuali host itu akan off ya. Tidak bisa diutak-atik. Kalau mute all tadi kan bisa ya. Walaupun host sudah mute all, nanti peserta itu bisa mengonkan sendiri itu. Tapi kalau pakai mode lecture, nah ini mikrofonnya terkunci, off nanti, nggak bisa diutak-atik gitu ya. Jadi lebih baik kita pakai lecture. Nah, dari sini ya, nanti host bisa menentukan mikrofon siapa yang harus diaktifkan. Nah, di sini nanti yang harus aktif itu kan moderator dan presenter. Nah, nanti bagaimana caranya? Caranya adalah uh, di daftar ini ya, karena ini cuma satu ya, belum ada yang join. Nah, itu kita klik namanya ya. Nama attendance di situ kita klik, kemudian kita nyalakan mikrofonnya. Begitu. Nah, ini sudah ada yang join dua ya. Tadi kan mode lecture nyala. Nah, begitu ada yang join, ini secara otomatis mikrofonnya itu langsung off. Hmm. Di sini peserta tidak bisa mengutak-atik ya, nggak bisa nyalain mikrofonnya. Itu enaknya kalau kita pakai mode lecture. Nah, misalnya di sini Mary kita jadikan presenter. Nah, itu kan mikrofonnya harus nyala. Nah, kita nyalakan saja. Sebagai host bisa menyalakan. Nah, kita klik unmute ya. Nah, di sini maka Mary nanti mikrofonnya akan aktif gitu. Kemudian Volt Wenger. Nah, ini kita jadikan moderator ya. Nah, ini kita klik gambar mikrofon, kemudian kita unmute. Nah, maka yang nyala mikrofonnya ini hanya 3 orang ya, host, moderator, kemudian presenter. Nah, jadi begitu ya mode lecture. Nah, kemudian berikutnya hold ya, sebelah kanan dari mode ini ada hold. Nah, ini untuk memutus koneksi ya dengan peserta keseluruhannya ya. Kalau kita hold ini. Nah, di sini nanti koneksinya terputus tapi peserta itu tidak terpental ya. Itu. Misalnya kita ingin berbicara sesuatu yang tidak bisa didengar oleh peserta, nanti pakai ini tombol hold ya. Itu. Kemudian ada tombol berikutnya lock. Nah, lock ini kita pakai untuk membatasi jumlah peserta yang join. Misalnya kita membatasi 200 ya. Begitu peserta sudah ada jumlahnya 200, nah ini kita bisa klik lock. Nah, sehingga peserta tidak bisa nambah jumlahnya. Tuh. Kemudian ada fitur lagi di sebelah kanan bawah, itu ada Q&A. Nah, Q&A ini adalah fitur untuk sesi tanya jawab. Nah, caranya kita klik ini Q&A ya. Kemudian start Q&A.
ya. Nah, di sini ini peserta ya. Kita anggap ini tadi yang peserta. Nah, di sini kan mic-nya off ya. Peserta di sana tidak bisa mengonkan mic-nya karena tadi kan kita sudah pakai mode lecture ya. Nah, mode lecture ya, ini untuk Q&A-nya ini. Nah, ini mikrofonnya kan off ya. Peserta di sana tidak bisa menyalakan mic-nya. Nah, hanya host yang bisa menyalakan. Caranya ya kita klik ini gambarnya, kemudian unmute. Nah, begitu. Dengan begini, peserta yang mau bertanya, mikrofonnya nyala. Gitu. Ya. Sehingga kita bisa menentukan peserta mana yang diizinkan untuk bertanya. Ya. Ketika kita mengaktifkan fitur Q&A ini ya untuk sesi tanya jawab, nanti di layar HP peserta itu muncul icon tanda tanya di bagian kiri bawah. Nah, peserta yang mau tanya harus mengklik icon tanda tanya itu ya, sehingga nanti di host itu akan muncul. Nah, kita buat contohnya ya. Misalnya ini. Nah, ini ya. Muncul tanda tanya seperti ini. Ini di tampilan host muncul seperti ini. Karena apa? Karena peserta tadi menekan icon tanda tanya. Berarti ini Mary ini ingin bertanya ya. Seperti itu. Nah, cara mengizinkannya bagaimana? Nah, kita klik tombol tanya ini. Kemudian pick question. Nah, ketika pick question, otomatis mikrofon Mary ini akan nyala. Tuh, ya. Peserta yang lain yang tidak bertanya, yang tidak diizinkan itu tetap off, tidak bisa diutak-atik. Ya, jadi aman ya. Itu. Nah, kalau sudah selesai pertanyaannya, nah kita bisa lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Caranya kita klik next question sini ya. Itu. Secara otomatis nanti peserta lainnya itu nanti mikrofonnya aktif yang akan bertanya ya. Kalau di sini cuma 2, misalnya yang nomor 3 nanti secara otomatis ini mikrofonnya nyala ya, seperti itu. Nah, itu fitur untuk Q&A ya. Nah, kalau tidak pakai Q&A, nah nanti kesulitan. Misalnya ada 5 orang yang bertanya ya, baku rebut nanti. Berebut ya. Seperti itu. Nah, dengan fitur Q&A kita bisa milih mengizinkan satu persatu peserta untuk bertanya ya. Jadi video conference tidak terganggu. Itu fitur Q&A ya. Nah, setelah sesi tanya jawab habis, nah kita bisa klik end Q&A di pojok kanan bawah ini ya. Ini kita klik maka sesi tanya jawab tertutup sudah. Nah, ya, seperti itu. Oke ya, jadi itu fitur-fitur yang ada di FCC. Kemudian, nah di sini ada fitur gambar video yang dicoret ya. Ini artinya kamera ke dalam kondisi off. Kalau kita ingin men-on-kan, nah kita klik gambar video ini. Ya, nanti kamera akan aktif seperti itu. Kemudian ada fitur rec di sebelah ini ya. Sebelahnya video ada rec ini untuk merekam aktivitas di FCC. Tuh. Nah, enaknya apa? Kalau kita merekam ini, ya, tombol-tombol ini tidak muncul di rekaman, ya. Notifikasi yang muncul, nah itu tidak muncul di video rekamannya. Itu, ya. Nah, rek ini nanti, ya, eh, akan kita bisa lihat setelah video conference ini selesai, ya. Ketika live nanti akan muncul rekaman kita, seperti itu. Nah, rekaman itu nanti kita klik, kita coba ya. Misalnya kita ini video conference kita anggap selesai, ya. Kita leave tombol sebelah kanan. Nah, ini kita klik.
Nah, di sini ada recording. Nah, kita klik recording. Nah, ini adalah rekaman yang kita buat tadi. Ini ya. Kita pilih yang salah satu ya. Ini ada 2 rekaman. Nah, kita pilih share ya. Play ini untuk nonton langsung. Share ini untuk berbagi ya. Bisa lewat eh, bisa disimpan ke Drive ya, Google Drive, atau kita bisa sharing lewat WA, share it, Facebook dan lain-lain ya, seperti itu. Tidak bisa langsung disimpan ke HP. Nah, itu kelemahannya ya. Berbeda dengan aplikasi screen recording lainnya ya yang bisa langsung disimpan ke HP. Nah, kalau ini FCC recordingnya itu nggak bisa langsung disimpan ke HP itu. Jadi harus download dulu kita pindah dulu ke Drive ya, setelah itu baru download seperti itu. Emang agak ribet sebenarnya. Itu. Nah, jadi itu penjelasan dari FCC ya, gimana cara menggunakannya. Nah, sementara ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang atau ada yang salah bisa isi komentar ya. Baik, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.